Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita bertemu kembali di sesi pelatihan Data Science. Oke, bagaimana kabarnya? Apakah sehat selalu di tempat masing-masing? Tugasnya sudah dikerjakan yang minggu lalu? Minggu lalu sudah, minggu ini belum. Oh, oke. Oke. Minggu ini mudah kok, mengikuti tutorial saja, mengikuti hands-on sudah bisa insya Allah. Untuk hari ini akan membahas tentang regression ya, untuk regresi. Jadi ini salah satu teknik modeling yang digunakan di machine learning atau data science. Jadi kalau kemarin kita membahas klasifikasi, itu adalah model prediksi yang digunakan untuk menebak atau memprediksi kategori atau kelas. Jadi menebak 0, 1, 2 atau menebak kelas A, kelas B, kelas C, sehat atau sakit, cuaca cerah atau hujan. Nah, sekarang kita membahas regresi, itu adalah model prediksi yang digunakan untuk menebak nilai numerik atau bilangan real. Nah, jadi label yang diprediksi itu bilangan real, numerik. Atau kita misalnya contohnya kalau kita menebak harga saham, harga sembako, peningkatan kasus COVID jumlahnya berapa. Nah, itu kita menggunakan regresi. Nah, sebelum saya lanjutkan, untuk klasifikasi sendiri masih ada yang mau ditanyakan untuk yang kemarin kita bahas. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Nanti sambil jalan kalau ingin ada yang ditanyakan lagi untuk klasifikasi boleh silahkan. Oke, apalagi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang bermain dengan deep learning, nah itu kebanyakan malah bermainnya di modeling klasifikasinya gitu ya. Jarang yang deep learning itu di regresi atau di clustering. Ya memang ada tapi nggak sebanyak yang klasifikasi gitu. Oke, terutama karena deep learning itu saat ini kebanyakan diaplikasikan di data image, video dan kawan-kawan. Ya vision ya, data vision seperti video, image atau point clouds. Bapak Ibu kalau pernah bermain dengan LiDAR atau ya data yang menggunakan 3D point cloud, nah itu kebanyakan diaplikasikan di situ. Dan juga di salah satu case yang lain yaitu NLP ya, untuk text processing. Nah, dan kebanyakan problemnya klasifikasi. Ya, meskipun nanti diturunkan menjadi seperti segmentasi, object detection. Nah, tapi basic metodenya itu klasifikasi itu. Untuk yang clustering dan regresi memang ada yang deep learning yang baru-baru tapi tidak sebanyak klasifikasi. Oke, kita mulai saja untuk materi hari ini yaitu regresi. Kurang lebih untuk metodenya nanti sama seperti kemarin ya. Ya ada decision tree, ada SVM, tapi yang untuk regression, bukan untuk yang klasifikasi. Jadi support vector machine sendiri atau decision tree sendiri, ada yang dipropose atau dibuat untuk klasifikasi, ada yang dibuat untuk regresi. Jadi biasanya orang kalau membuat suatu metode itu dia multipurpose, bisa dipakai untuk klasifikasi, bisa dipakai untuk regresi. Oke, saya share screen. Oke ya, ini adalah definisinya. Kita akan menggunakan tools pemodelan, diantaranya adalah ini regresi linear, kemudian non-linear. Nah, untuk linear dan non-linear, saya rasa ini basic dari matematik gitu ya. Kemudian nah, decision tree, SVR, ini kemarin kita uh, bertemu dengan SVC, support vector classification. Nah, sekarang kita support vector regression. Nah, ini juga decision tree, kemarin kita bertemu dengan decision tree untuk classification. Sekarang ada decision tree untuk regression. Nah, begitu juga dengan random forest. Kemarin kalau Bapak Ibu mencari algoritma yang lain untuk klasifikasi, ada juga random forest untuk klasifikasi. Nah, ini ada juga untuk yang regresi. Nah, ya sebenarnya random forest dan decision tree itu memang ada kemiripan ya. Pada hakikatnya random forest itu menggunakan decision tree yang di-ensemble. Jadi kumpulan dari decision tree yang digabung itu membentuk random forest. Tapi cara penggabungannya ada metodenya. Jadi nggak asal digabung atau di voting, tapi ada apa namanya? Ada metodenya gitu penggabungannya. Oke, kemudian nanti kita tetap pakai Python dan scikit-learn gitu. Oke, ini ya yang kita akan bahas regresi linear sederhana dan variabel jamak ya. Jadi kalau linear sederhana ya satu variabel x dan y gitu ya. Kalau variabel jamak x-nya sendiri punya beberapa komponen x1, x2, x3, nah dan seterusnya. Oke. Nah, regresi polinomial dan nonlinear, oke, Bapak Ibu tahu ini polinomial, ini nonlinear. Ya, nonlinear ini bisa macam-macam tergantung fungsi yang kita definisikan. Nah, berikutnya SVM ini mungkin masih seperti kemarin hyperplane ya. Kemudian kita mencari hyperplane terbaik yang bisa fit data secara linear. Ya, support vector sendiri kemarin ada beberapa macam. Ada support vector yang linear ya, yang kernelnya linear, yang kernelnya polinomial, yang kernelnya RBF dan lain-lain. Nah, decision tree dan random forest kurang lebih sama. Cara kerjanya sama. Cuman sekarang untuk memprediksi nilai, bukan memprediksi kategori.
Oke, ini referensi. Oke, yang pertama pengertian regresi ya proses memprediksi nilai kontinu ya nilai numerik bilangan real yang kita tidak bisa kelompokkan menjadi kelompok A, kelompok B, kelompok C dan seterusnya. Nah, yang kita prediksi adalah sebuah angka. Nah, sebuah bilangan ya, sebuah bilangan, bukan sebuah angka. Kalau angka kan cuma 0 sampai 9 ya. Bilangan. Oke. Nah, contohnya di sini kita punya kasus kita untuk memprediksi kok emisi CO2 ya. Jadi kita punya data mobil beserta spesifikasinya seperti engine size, silinder, konsumsi bahan bakar di combine ya. Kemudian ada CO2 emission. Nah, kita misalnya punya data seperti ini. Nah, kita punya beberapa record yang kita akan buat sebagai training untuk model ya, untuk model belajar atau melatih model. Nah, kita diberikan data baru, nah itu diminta untuk memprediksi kira-kira nanti CO2 emissionnya berapa gitu. Nah, ini adalah problem regresi. Contohnya kalau kita sedang bermain dengan saham gitu ya, kita punya data record 5 tahun terakhir. Nah, kita ingin memprediksi harga untuk besok. Nah, jadi yang 5 tahun terakhir record itu sebagai training, yang harga besok itu adalah yang ingin kita prediksi nilainya berapa. Gitu. Oke, oke. Nah ini ya, jadi kita apa namanya punya data history ya, kita masukkan ke model gitu ya, kita masukkan ke model sebagai bahan untuk latih atau training. Kemudian kalau kita punya new car atau mobil baru, kita bisa prediksi kira-kira nanti CO2 emissionnya berapa gitu. Ya berdasarkan spek-spek tadi, engine size, cylinder, fuel consumption, dan seterusnya. Nah, dalam pembagian data, ini yang hijau ini disebut sebagai atribut, disebut sebagai fitur. Ya. Nah, yang orange ini disebut sebagai label. Nah, kemarin kalau diklasifikasi labelnya adalah kategori, kelas A atau kelas B atau kelas C. Nah sekarang kalau diregresi labelnya adalah nilai bilangan real atau nilai kontinu. Oke, nah ini nantinya kita akan coba regresi linear, non-linear, linear jamak, dan seterusnya. Oke, algoritma regresi kita punya banyak ya. Ada linear regression, polinomial, support vector regression, SVM sendiri atau support vector regression sendiri. Ini kita bisa punya banyak varian. Ada linear kernel, ada polynomial kernel, ada RBF kernel, dan lain-lain. Kita pun bisa membuat kernel sendiri. Kalau kalau nanti Bapak Ibu berminat untuk mendalami ini bisa membuat kernel sendiri. Decision tree regressor, kemudian random forest regression, Lasso, ANN, ini ANN itu Artificial Neural Network. Nah, kemudian KNN ini apa namanya Canary Network Regression. Nah, jadi kalau kemarin kan voting ya untuk memprediksi kelas itu voting. Nah, kalau di regression untuk memprediksi nilai kontinu ya nanti bisa dirata-rata. Jadi rata-rata dari beberapa tetangga terdekat. Oke. Oke, regresi linear untuk prediksi nilai kontinu ya ini. Oke ya. Jadi regresi linear itu ada yang sederhana, ada yang variabel jamak. Nah, kalau yang sederhana itu nilai X-nya atau feature-nya itu cuma satu ya, cuma satu atribut. Misalnya cuma engine size. Kemudian Y-nya CO2 emission ya seperti tadi. Nah, di sini kita cuma satu X lah ya lawan satu Y ya. Satu X memprediksi satu Y. Nah, kalau untuk yang linear jamak, linear variabel jamak itu X-nya bisa beberapa elemen, ya bisa engine size, silinder, dan lain-lain. Nah, Y-nya tetap satu, CO2 emission. Nah, jadi kalau yang sederhana itu hanya menggunakan satu feature. Nah, kalau yang jamak itu menggunakan beberapa feature. Dua itu sudah dianggap jamak. Gitu. Oke. Oke, kemudian ini cara kerja regresi linear ya. Ini adalah plotting scatter ya. Ini scatter plot. Bapak Ibu kalau ingin ngeplot bisa ini pakai matplotlib. Kemarin kita sudah bahas di visualisasi dengan plt.scatter. Ini X-nya adalah engine size, Y-nya adalah emission. Ya, dia ini ingin mengeplot fitur di ini, engine size dan silinder. Engine size dan silinder. Oke. Oke, ini adalah engine size dan emission. Nah, ini engine size emission ya. Jadi ini kalau ini cuma plot dari fitur, kalau ini adalah plot antara engine size dan emission. Nah, jadi plot antara X dan Y. X-nya tadi adalah engine size yang ini, Y-nya adalah emission. Ini CO2 emission. Nah, ini kita ingin melihat ini apa namanya
hasil regresinya. Nah, hasil regresinya yang warna merah ini. Oke, kemudian ya di sini, oke, kita bisa tarik ya garis ya ini X ini Y, kemudian kita bisa lihat berapa nilai gradiennya dan seterusnya. Nah, kemudian ini contohnya kalau kita ingin memprediksi nilai X 2,4 ya, engine size-nya 2,4. Nah, kita bisa tarik ke sini, garisnya sini, Y-nya, itu nilai prediksinya berapa. Nah, ditarik aja ke Y, nah, 21,4. Nah, ini jadi nilai prediksi untuk data ke-9, gitu, record ke-9. Oke, cara kerja regresi linear cukup sederhana. Jadi kita punya persamaan Y topi sama dengan theta 0 plus theta 1X. Nah, ini kalau di dalam apa namanya persamaan kalau kita belajar di SMA dulu, Y sama dengan AE MX plus C gitu ya. Nah, ini gradien, ini konstanta gitu. Nah, tapi kalau di sini di machine learning kita pakainya theta aja gitu. Nah, theta 0, theta 1. Theta 0 ini yang berdiri sendiri konstanta, theta 1 itu koefisiennya X, pengalinya X gitu. Nah, selama training Y ini prediksi ya, ini prediksi. Oke. Selama training kita mencari nilai theta 0 dan theta 1 yang terbaik. Ya, yang terbaik, yang paling fit kepada data, yang paling menimbulkan sedikit error jika ditotal ke keseluruhan titik. Jadi theta 0 dan theta 1 ini parameter yang dicari selama training ya dari sekian data yang kita punya. Nah, kemudian ketika nanti kita prediksi ya Y topi itu kita gunakan theta 0 dan theta 1. Nah, dikalikan dengan nilai X. Oke. Oke, nah ya ini contoh ya, contoh prediksi beberapa titik ya. Contoh di sini prediksi untuk X1 sama dengan 5,4 itu Y-nya 250. Nah, tarik aja ke sini. Nah, oke, ini data aslinya ya, sorry, ini data aslinya bukan hasil prediksi, ini data aslinya. Oke, 250. Kemudian untuk Y sama yang di sini, oke, ini nilai aslinya 250, untuk prediksinya 340. Jadi ada selisih ya, ada selisih. Oke, yang hijau di sini adalah nilai label asli, Y yang asli, yang di kuning ini, yang di sini adalah prediksi dari apa namanya regresi 340. Jadi ada selisih sekitar berapa? 90 gitu ya. Errornya ada 90. Oke. Kemudian untuk errornya kita nanti bisa definisikan beberapa jenis error. Nah, yang jelas ada error ya antara real dan prediksi. Jadi yang pakai topi ini prediksi, yang tidak pakai topi itu real atau ground truth gitu. Kemudian kita bisa definisikan errornya itu dengan beberapa fungsi, misalnya MSE, mean square error ya. Rata-rata dari error dikuadratkan. Nah, jadi errornya dikuadratkan. Karena dikuadratkan sudah pasti positif. Oke. Oke. Nah, ini dihitung untuk seluruh titik, dihitung untuk seluruh titik. Nah, nanti dapatlah ya performanya berapa gitu. Kemudian ada ya ini estimasi parameternya, bagaimana cara kita mencari theta 0 dan theta 1x. Ya, intinya dibuat persamaan seperti ini ya, apa namanya? Dibuat pokoknya diselesaikan dengan persamaan, kemudian kita dapatkan theta 0 dan theta 1. Oke. Nah, ini pertama dapatkan theta 1, berikutnya theta 0. Nah, oke. Oke, dapatlah misalnya segini. Y topi prediction sama dengan 125,74 ditambah 39X1. Oke. Oke, ya ini kalau kita apa namanya prediksi dengan tadi nilainya 218,6 dari hasil penyelesaian ini. Oke, tapi pertanyaannya ini kan sebenarnya nilai theta 0 dan theta 1 ini sebenarnya bisa apa ya, dicari dengan dua titik aja. Nah, pertanyaannya dua titik itu yang mana gitu kan. Nah, oke, nah itu banyak metodenya. Bisa kita ukur satu-satu dari masing-masing pasangan titik. Kemudian dicari mana yang apa namanya, mana yang errornya nanti paling kecil di antara semua kemungkinan theta 1 theta 0, atau kita bisa gradual gitu ya. Nah, itu banyak metodenya. Oke, nanti bisa dibaca kalau Bapak Ibu tertarik gitu ya. Nah, yang jelas selama training kita mencari theta 0 dan theta 1 ini dicari dengan berbagai macam metode. Nah, kemudian nilai ini theta 0 dan theta 1 dipakai untuk mencari prediksi Y.
ya, Y prediction atau Y topi dari nilai X yang diberikan. Nah, ini contohnya kalau kita punya data seperti ini, X-nya 2,4 ya. Tadi ingat bahwa di sini X-nya cuma satu atribut, satu variabel. Nah, dicari dapatlah prediksinya 218,6. Oke, kelebihan regresi linear ringan, tidak perlu tuning parameter, ya, nggak perlu banyak percobaan, kemudian mudah dipahami dan diinterpretasikan. Oke, nanti di labnya ada ya, kita mungkin habiskan dulu materinya, nanti baru ada lab. Oke, regresi linear variabel jamak. Kurang lebih prinsipnya sama, tapi sekarang kita punya X, punya nilai atributnya atau fiturnya itu banyak X. Nah, nggak cuma satu aja, nggak cuma satu variabel, tapi punya banyak variabel. Oke, nah di sini kalau tadi hanya menggunakan engine size, nah kalau di variabel jamak itu melibatkan variabel yang lain. Kita bisa pilih, terserah mau berapa gitu ya. Di sini contohnya kita pilih engine size, cylinder, fuel consumption com. Nah, ada 3 gitu ya. Oke. Yang nggak harus 3 ini, ya bisa berapapun gitu. Nah, persamaannya sekarang menjadi seperti ini, theta 0, ini tetap konstanta tanpa ada koefisien dari variabel, plus theta 1 X1, plus theta 2 X2, plus theta 3 X3, dan seterusnya sampai theta N Xn. Nah, di sini mengikuti ada berapa N X yang kita pakai, ada berapa variabel yang kita pakai sebagai atribut atau sebagai feature. Nah, kalau kita buat ini ya, buat persamaan gampangnya ini, Y topi sama dengan theta transpose X. Nah, theta adalah theta 0, theta 1, theta eh, theta 2 dan seterusnya. Nah, X-nya ini adalah X yang besar ya. 1, X1, X2 dan seterusnya sampai Xn. Nah, sama prinsipnya, selama training kita mencari theta yang terbaik. Nah, kumpulan theta 0, theta 1, theta 2 sampai theta n terbaik. Nah, itu berapa yang paling bagus? Nah, ketika kita testing atau prediction, kita gunakan ini untuk mencari aproksimasi nilai Y, prediksi nilai Y. Oke, ya, ini contoh ya. Contoh kita sudah punya data, ya. Kemudian diprediksi Y topinya 140, Y aslinya yang bukan prediksi, yang label aslinya 196. Nah, prediksi berarti kita punya error sebanyak 56, residual error. Nah, kalau kita hitung dengan MSE ya dihitung aja gitu. Oke, sigma YI min YI prediction atau topi dikuadratkan nanti di rata-rata. Oke, cara-cara mengestimasi nilai theta ya, kita bisa gunakan least square ya, Bapak Ibu kalau belajar aljabar linear ada least square untuk mencari nilai atau mencari solusi dari persamaan linear ya, sistem persamaan linear atau SPL. Nah, oke. Oke, tapi itu kalau datasetnya lama, kita bisa bisa kalau datanya lebih dari 10.000 baris itu akan lama ya, akan lama. Oke. Ya karena nanti menghitung ya A transpose ya nanti ada caranya ya. A transpose A, nah A itu matriks koefisien dari theta gitu ya. Terus dikalikan inverse kalau nggak salah. Nah, itu panjang gitu. Oke, kalau kita pakai nggak ini, tapi yang jelas least square ini akan menghasilkan solusi yang terbaik, yang errornya paling kecil. Ya, tapi itu kalau nanti datasetnya banyak itu lama. Kita bisa gunakan ini algoritma optimasi, ya, ya tidak harus diproses semua sekaligus seperti di least square dengan menggunakan gradient descent atau metode yang lain. Yang jelas pendekatan dihitung satu-satu gitu ya. Jadi per tahap per data yang kita punya. Kalau ini semua langsung diajar gitu ya. Satu dataset semua langsung dijadikan matriks, kemudian dipakai untuk mencari solusi. Oke, ya dan ini contoh ya. Kalau kita punya nilai ini apa namanya persamaan seperti ini, Y topi sama dengan 125 plus 62X, X1 plus 14X2 dan seterusnya. Ini berarti theta transposnya ini tadi. Nah, kita tinggal hitung aja prediksinya sekitar nah ini 214,1. Oke, nah intinya begitu cara kerjanya. Oke. Oke, berikutnya ada regresi nonlinear. Ya, namanya juga regresi nonlinear. Nanti kalau kita plot garisnya di seperti ini ya. Year melawan GDP, ini X melawan Y, itu kalau linear kan lurus ya. Nah, kalau ini dia nggak lurus. Nah, mengikuti bentuk kurvanya. Nah, ini juga perlu apa ya? Perlu observasi kira-kira bentuk kurvanya itu apa? Apakah nanti
kuadratik atau pangkat 3 atau pangkat 4 ya, polinomial ya. Atau ini adalah eksponensial atau logaritma. Nah, itu perlu diketahui gitu ya, perlu dilihat dulu gitu. Nah, kemudian kita apa namanya? Kita membuat fungsi seperti ini ya. Y topi sama dengan theta 0 konstanta plus theta 1 kali theta 2 pangkat X. Misalnya ini ya, kalau kita menggunakan eksponensial ya. Oke. Ini contoh kalau kita pakai eksponensial ya. Theta 1 koefisiennya, theta 2 ini bilangan basisnya, X ini nanti dipangkatkan X gitu. Oke ya, seperti ini kalau ini pakai polinomial ya, ini linear, ini kuadratik, ini kubik, nah dan seterusnya. Nah, kita bisa apa namanya approximate dengan lebih baik ya tentunya. Ya, ini kalau polinomial ya, tadi polinomial ya tergantung mau sampai pangkat berapa ya. Jadi persamaannya theta 0 plus theta 1x plus theta 2x pangkat 2 plus theta 3x pangkat 3 dan seterusnya. Oke. Nah, mencari theta 0, theta 1, theta 2, theta 3, koefisiennya ini kita bisa selesaikan juga dengan least square. Ya, bisa juga gitu. Jadi tidak hanya multiple linear regression atau regresi linear jamak, tapi untuk polinomial kita juga bisa selesaikan mencari parameter theta 0, theta 1, theta 2 sampai theta n menggunakan least square. Oke. Oke, oke, ini regresi nonlinear ya, banyak kita bisa tidak hanya ini. Kita bisa pakai ini misalnya ya. Theta 0 plus theta 2 kuadrat X, theta 0 plus theta 1, theta 2 pangkat X. Nah, logaritma ya. Logaritma dari theta 0, theta 1X, theta 2 X2, X kuadrat plus theta 3 X pangkat 3. Atau kita bisa buat persamaan seperti ini ya. Theta 0 per theta 1 plus theta 1 pangkat X min theta 2. Pokoknya macam-macam. Kita bisa modelkan apapun gitu ya. Oke, regresi linear atau non linear ya kita bisa dengan menebak melalui visualisasi. Kita visualisasikan dulu datanya dengan scatter, lalu kita buat model yang paling cocok sesuai dengan bentuk scatternya tadi. Atau paling gampang ya kalau nggak gitu kita biasanya mencoba menggunakan beberapa alternatif. Ya kita coba linear, ya kita coba polinomial, ya kita coba non linear dan lain-lain. Kita coba semua approach gitu ya. Oke, berikutnya SVR, support vector regression, ini kurang lebih prinsipnya sama seperti kemarin. Cuman kalau kemarin kita membuat hyperplane ya, membuat hyperplane untuk memisahkan dua kelas. Jadi kalau kemarin kita membuat baris batas ini untuk memisahkan kelas biru, kelas merah gitu ya. Nah, kalau sekarang kita membuat hyperplane yang bisa ya, yang bisa menampung apa namanya seluruh titik ya. Intinya yang bisa mengfit ya kurva secara baik ya, sebaik mungkin bisa dia fit bentuk kurva gitu. Oke. Oke, ini minimize-nya. Kita meminimize ini sepersetengah minimum dari setengah norm dari W ya. Oke, W ini persamaan ininya apa namanya hyperplane-nya. Oke. Kemudian kita punya constraint YI ya. Ini adalah nilai label asli dikurangi WI nilai parameter hyperplane yang nanti akan di training dikalikan XI itu kurang dari epsilon. Nah, kurang dari ini apa namanya batas ini. Nah, epsilon itu batas antara tengah ya, hyperplane yang ini tengah dengan yang batas pinggirnya gitu. Nah, oke. Ya, dan seterusnya kita bisa juga pakai select variable jadi ditambah ya toleransinya nggak cuma epsilon tapi ditambah. Oke. Oke, nah ini contoh hasil apa namanya regresi menggunakan SVR, support vector regression ya. Ini yang linear ya. Ini fiturnya adalah rooms, kemudian labelnya adalah house price. Nah, jadi prediksi harga rumah berdasarkan jumlah room atau ruangan gitu. Kemudian ini hasil regresinya kurvanya diprediksi sebagai linear dan ini adalah tadi batasnya. Ya, batas dari epsilon tadi. Oke, di sini epsilonnya sama dengan 5 untuk C sama dengan 1. Nah, oke. Ini contoh lain ya. Oke, epsilon sama dengan 5 dengan C sama dengan 6,13 gitu.
Oke. Nah, ini kalau dilihat dari sini yang tadi lebih bagus ya. Sedikit lebih bagus. Oke. Ya, oke, kurang lebih caranya nanti kalau di programming gampang, kita tinggal panggil SVR, terus kita feed ke training ya, training X dan training Y. Sama seperti kemarin, kita punya train X dan train Y, kemudian nanti dievaluasi ke tes X dan tes Y. Perbedaannya adalah kalau kemarin untuk train Y dan tes Y itu adalah label kelas 012 discrete ya. Kalau di sini kita labelnya itu bukan kelas ya, labelnya nilai continue. Ya, jadi bilangan real. Oke, untuk hands-on-nya nanti ada di Jupyter, tinggal kita lihat saja. Berikutnya, decision tree. Ya, decision tree regressor kurang lebih sama seperti kemarin. Kita akan apa namanya? Kita akan menggunakan struktur T. Jadi struktur ini nanti akan dihasilkan dari proses training. Sama kemudian nanti kita akan melihat atribut ya, suatu atribut. Cuman perbedaannya kalau kemarin kan nilainya adalah kategorikal ya, dia iya atau tidak. Misalnya kemarin apakah sudah gajian atau belum. Nah, itu yes atau no. Nah, sekarang nilainya numerik ya. Karena ini regresi nilainya numerik, suatu variabel itu nilainya kurang dari sama dengan 75 atau lebih dari 75. Nah, oke. Kemudian nanti kalau salah satu jalan diambil, nah, masuk ke atribut yang lain. Case-nya kurang dari sama dengan 8,5 atau 8,5 sampai 28 atau lebih dari 28. Nah, ini lebih kompleks. Nah, jadi ini bisa cabang jadi 2, bisa cabang jadi 3 seperti ini. Bisa juga yang lain ya. Bisa bercabang dengan jumlah cabang yang lebih banyak, 4 atau 5 dan seterusnya. Oke. Nah, nanti ini adalah node ya, ini adalah node, kemudian yang paling tinggi adalah root, ini adalah node atau branch, kemudian ini adalah edge ya. Nah, di sini nanti yang di dalam leaf atau daun ya itu bukan nilai kelas ya. Kalau kemarin kan yang di leaf ini kelas, ya atau tidak, ya atau tidak. Jadi kelas yang diprediksi. Nah, tapi kalau yang di sini sama-sama label ya, yang di leaf ini adalah label tapi adalah nilai continue. Karena tadi regresi dipakai untuk memprediksi nilai continue. Jadi ini nilai continue yang diprediksi oleh tree ini tadi. Sesuai dengan nilai atribut-atribut atau variabel-variabel yang jadi feature. Oke, contoh di sini ini temperatur, ini revenue, ya. Ya ini apa namanya titik-titiknya ya, ini titik-titiknya. Oke. Nah ini adalah contoh regresinya, garis regresinya. Jadi dia pisah-pisahin gitu ya. Nah ini, jadi dia regresinya bisa belok-belok nih kalau di apa namanya di regression tree ya. Ini engine size melawan emission, jadi garisnya belok-belok. Nah, itu. Oke, visualisasinya contohnya begini ini ya. Ini pertama jadi dua apa namanya dua ini apa namanya dua node ya. Jadi satu dari root ke dua node, dari node bawahnya ke dua node lagi dan seterusnya. Nah ini kalau kita lihat ini sementara dia cuma punya dua cabang ya, setiap node punya dua cabang. Gitu. Oke, ada nanti hands-on-nya di Jupyter, Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Random forest regressor, ya ini sama juga regressor algorithm. Dia adalah kumpulan dari decision tree. Nah, tapi ini tidak hanya decision tree, beberapa pohon yang dikumpulkan nggak gitu, tapi nanti dia ada apa namanya ensemble-nya, metode ensemble-nya. Jadi random forest adalah metode ensemble dengan menggunakan Bagging tree yang mana weak classifier-nya atau classifier yang digabungkan itu adalah decision tree. Nah, ya jadi random forest adalah bagging tree yang di randomize. Nah, jadi ada proses randomize juga. Nah, jadi ada beberapa tree, kemudian masing-masing tree itu untuk rootnya, nilai rootnya itu di randomize. Jadi ada proses randomize untuk memilih root di setiap tree. Nah, kalau ensemble biasa seperti bagging atau voting itu yang jadi root ya pasti itu aja gitu. Jadi kalau kita punya beberapa tree yang di ensemble dengan voting atau bagging biasa itu ya mostly identik ya, tree-nya mostly identik. Tapi kalau random forest enggak, yang jadi root itu bisa beda-beda atributnya gitu. Oke.
Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa melihat teorinya kalau tertarik ya. Papernya ini juga lumayan panjang. Kalau tidak salah ada di jurnal Machine Learning, Machine Learning Research kalau nggak salah, terbitan MIT Press ya. Itu salah satu top jurnal di Machine Learning. Nah, saya pernah baca ini kalau nggak salah eh, panjang papernya itu 60 halaman gitu. Penurunannya banyak sekali gitu. Bagaimana randomize itu nanti meningkatkan performa, bagaimana kita mau memberikan weight pada setiap tree. Nah, itu ada tuh di papernya gitu. Kalau nggak salah autornya namanya Leo Bremen. Oke, ya kurang lebih begini ya kalau random forest. Nah, ini kita punya beberapa tree yang digabung. Nah, ini penggabungannya dengan bagging ya, bagging yang di randomize. Nah, jadi setiap setiap node yang jadi root di setiap tree itu bisa beda-beda. Oke ya, nanti masing-masing ini di majority voting terus final class. Nah, bagging itu bootstrap aggregating. Jadi setiap tree ini nanti data tree-nya akan di bootstrap. Di bootstrap itu di resample ya, di bootstrap. Bootstrap sampel. Kalau Bapak Ibu membaca di teknik pengambilan sampel ya ada itu bootstrapping gitu. Oke, kurang lebih visualisasinya sama ya. Nanti dengan decision tree ya kurang karena dia adalah kumpulan banyak tree gitu. Oke. Oke. Oke, nah ini struktur tree di random forest ya. Jadi ya mungkin ini masing-masing tree begini, tapi kalau tadi melihat visualisasi sebelumnya itu digabungkan. Ada tree 1, tree 2, tree 3, tree 4 dan seterusnya sampai tree n digabungkan. Oke, nanti ada ada hands on-nya, Bapak Ibu bisa lihat. Berikutnya adalah matriks evaluasi untuk mengevaluasi hasil performa dari regresi. Nah, kemarin kita punya di klasifikasi ada accuracy, precision, recall, F1 score, dan kawan-kawan. Sebenarnya ada lagi ya, ada AUC, area under curve. Nah, itu ada quality index, ada misalnya IOU, intersection of union. Nah, itu banyak tergantung case ya. Nah, tapi yang sering dipakai ya tadi, precision, recall, accuracy, one score, sensitivity, specificity. Nah, oke. Nah, karena ini nilai prediksinya adalah nilai kontinu atau bilangan real, nah kita mengukur evaluasinya dari error. Nah, seberapa tinggi errornya, seberapa tinggi perbedaan antara prediksi dan label yang asli. Nah, contohnya di sini ya, oke. 232 melawan 234 ya, berarti ada error 2 gitu ya. 255 ke 256 berarti 1 dan seterusnya gitu. Oke. Nah, ini ya contohnya prediksinya 234, yang di sini 256, 267, 210. Oke, errornya ada beberapa jenis error. Yang pertama adalah mean absolute error. Nah, kalau tadi yang di slide-slide sebelumnya itu square ya. Square itu berarti dikuadratkan. Nah, nilai selisihnya itu dikuadratkan. Nah, kalau yang ini MAE itu di mutlak ya, diabsolutkan. Nah, di mutlak. Nah, lalu di rata-rata ya, mean absolute error. Oke. Nah, oleh sebab itu sudah jelas bahwa nilai mean absolute error rata-rata akan lebih kecil dibandingkan mean square error. Nah, oke ya. Kalau datanya seperti ini ya kurang lebih MAE-nya lebih kecil. Nah, ya karena nilainya di atas 1 ya. Di atas 1 kalau dikuadratkan kan makin gede ya. Nah, kalau di bawah 1 dikuadratkan makin kecil. Nah, makanya kalau nilai bilangan nilai errornya itu di atas 1 ya most likely MAE akan lebih kecil dari MSE. Oke, mean square error. Nah, kalau yang MAE dimutlak, mean square dikuadratkan lalu di rata-rata. Oke, kemudian ada root mean square error. Nah, itu sama dengan MSE lalu di akar. Nah, jadi setelah dikuadratkan, di rata-rata, terus di akar. Oke, kemudian banyak lagi ada R2 score. Nah, yang paling sering saya pakai itu R2 score atau R square. Kalau di skala namanya R2 underscore score, tapi itu bacanya R square. Nah, itu adalah nilai yang punya range ya paling tinggi 1. Nah, paling gampang. Jadi kalau semakin mendekati 1 itu semakin bagus gitu. Oke. Nah, apakah dia nilai terkecilnya berapa? Dia bisa minus ya, nilai dia bisa minus. Jadi kalau terlalu banyak salah, jadi kalau nilai yang prediksinya itu salahnya terlalu tinggi ya,
dibandingkan nilai realnya, nah itu dia akan minus nilai R square-nya. Tapi kalau bagus di atas 0 ya berarti dia sudah lebih banyak benernya dibandingkan salahnya. Semakin mendekati 100 semakin bagus gitu. Oke, nah ini ya ada MAE, MSE, RMSE, RAE. Saya lupa ini RAE. Nah ini rumusnya ya. Ya ini adalah jumlah apa namanya? Nah ini kan prediksi ya. Ini prediksi, yang Y-topi ini prediksi. Nah kalau yang Y-topi ini rata-rata. Nah yang ini nih rata-rata. Oke, ya. Rasio absolute error atau gimana saya lupa. Oke. Oke. Nah, kemudian ada RSE ya. Ini eh, ini pakai yang dikuadratkan, oke, sama. Yang atas ini adalah nilai real dibandingkan prediksi ya. Real dikurangi prediksi dikuadratkan. Nah, yang bawah ini adalah real dikurangi rata-rata. Nah, ini rata-rata. Bapak Ibu lihat kalau di sini yang bawah ini rata-ratanya rata-rata yang asli ya, bukan rata-rata yang prediksi, rata-rata yang asli. Nah, oke, nah ini ada R square sama dengan 1 min RSE. 1 dikurangi yang ini. Nah, ini nilainya semakin tinggi, semakin mendekati 1 semakin bagus. Nah, artinya RSE-nya semakin semakin ini ya, semakin mendekati 0. Nah, oke. Oke. Ya, ini contoh perbandingan ya, ini beberapa best practice ya. Ini dalam metode machine learning, klasifikasi atau regresi tidak ada metode yang selalu lebih unggul dibandingkan metode lain di semua kasus. Nah, jadi tidak ada satu metode yang menang selalu menang ya di semua case. Nah, pasti ada plus minus gitu ya. Di sini bagus, di sana jelek. Nah, itu udah barang tentu gitu. Oke, linear regressor dibandingkan tree regressor misalnya, decision tree regressor. Nah, kalau ternyata kurvanya itu linear, ya sudah jelas yang regresi linear lebih bagus gitu. Ya, tapi kalau misalnya belak-belok gitu ya, kadang naik, kadang turun, kadang apa namanya lurus, kadang turun lagi dan seterusnya, tentu saja yang decision tree lebih bagus gitu. Oke. Oke, nah ini ketika ada data, ketika ada sejumlah besar fitur dengan lebih sedikit kumpulan data ya, dengan noise rendah, regresi linear dapat mengungguli decision tree regressor atau random forest ya. Oke, dalam kasus umum memang DTR atau random forest regressor itu memiliki akurasi yang lebih baik dibandingkan linear. Nah, tapi dalam beberapa case, misalnya ini ya, sejumlah besar fitur, oke, oke, dengan lebih sedikit kumpulan data ya di dataset yang ukurannya kecil, oke, noise-nya rendah gitu. Oke, untuk variabel bebas kategorikal ya, untuk yang kategorikal, jadi algoritma regresi ini boleh atributnya ini kategorikal, tapi nanti dijadikan numerik ya. Jadi ini boleh kategorikal. Misalnya 1, 2, 3, 4 itu kan kategorikal. Nah, kalau seperti ini kan continuous ya. Nah, itu bisa juga, jadi nggak masalah. Nah, untuk yang variabelnya itu kategorikal, maka decision tree itu lebih bagus ya dibandingkan linear. Oke. Oke, nah DTR untuk decision tree regressor itu bisa menangani non linearitas lebih baik daripada linear regression. Ya sudah sesuai ya. Kalau yang linear ya pasti bagusnya yang ketika datanya linear. Nah, kalau yang DTR decision tree lebih bagus ketika non linear gitu. Oke, nah ini regresi linear versus SVR. Oke. Nah, SVR itu bisa linear, bisa enggak. Ketika kita pakai kernel linear, ya itu dia akan linear. Nah, kalau kalau kita pakai kernel lain, polinomial atau RBF, ya dia non linear. Oke. SVR itu bisa menangani outlier lebih baik daripada linear regresi linear. Oke. Nah, ini keduanya berkinerja baik ketika data pelatihan lebih sedikit, ketika data latihnya lebih sedikit dan ada banyak fitur. Oke, ini decision tree versus random forest regressor ya. Oke. Oke. RFR atau random forest regressor kurang rentan terhadap overfitting daripada DTR. Nah, jadi random forest itu lebih robust untuk overfit dibandingkan decision tree dan memberikan solusi yang lebih general ya karena tadi dia punya banyak tree yang di voting dan setiap data train yang digunakan untuk setiap tree di random forest itu di bootstrap dulu, di resembling dulu. Jadi dia lebih
punya kemampuan untuk generalisasi gitu. Nah, ini RFR dalam beberapa kasus dalam umumnya dia lebih robust dan akurat daripada decision tree. Gitu. Oke, ini untuk materinya kita bisa lihat untuk hands on-nya Bapak Ibu. Apakah sudah bisa didapatkan hands on-nya dari LMS? Kalau belum akan saya kirimkan saja. Ya. Sebentar, ini kalau data saya carikan dulu. Teaching, kemudian diagram Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa sambil lihat-lihat hands on-nya ya. Nah, ini di sini menggunakan ya, ini di hands on-nya untuk masing-masing algoritma regresi itu dibuat satu file. Nah, tapi ya itu pengulangan aja. Oke. Ini kalau Bapak Ibu belum ada datanya, nanti bisa saya kirimkan untuk CSV-nya. Jadi ini adalah code untuk download. Nah, ini wget bla bla bla. Ini adalah untuk download data, download CSV file. Ini full consumption.csv. Nah, kalau nggak ada, nah kalau di saya Linux ini wget bisa jalan. Mungkin di Windows ada yang nggak bisa jalan. Nah, ini kalau kesusahan daripada repot, saya kasih yang CSV-nya saja gitu. Oke, bentar kita share sekalian ya CSV-nya biar nggak usah banyak. Oke, sudah saya share. Oke, ya ini import ya, import. Kemudian ini baca data pakai CSV read biasa, ya read CSV. Ini datasetnya ya, kalau kita lihat headnya, data frame-nya begini. Kemudian kita describe, kalau kita describe ya biasa ada count, jumlah datanya, ada statistiknya, mean, standar deviasi, min, max, ada apa Q1, Q2, Q3 ya, kuartil. Kemudian ya ini kita di sini ngambil ya CDF sama dengan kita ambil 4 atribut, 4 kolom ya. Engine size, cylinder, full consumption, dan CO2 emission. Lalu kita lihat ini 10 baris pertama. Oke, ini kita punya 3 kolom sebagai fitur ya. Ini 3 ini bisa sebagai fitur. Nah, yang terakhir ini CO2 emission itu sebagai label. Nah, kita lihat histogramnya, distribusi dari masing-masing atribut ya. Oke. Nah, kemudian ini scatter plot. Scatter plot kolom full consumption ya, melawan CO2 emission. Nah, oke. Nah, ini ya. Oke, full consumption melawan emission. Ini scatter engine size melawan CO2 emission. Oke. Ini plot silinder versus emission, silahkan nanti dicoba ya Bapak Ibu. Ya gampang ya, tinggal ikuti aja gitu ya. Ini tadi kan engine size melawan CO2 emission. Nah, ini silinder melawan emission. Nah, tinggal ganti. Oke, ini randomize ya. Ini random, oke, merandom untuk dataset train dan test gitu ya. Oke, kita bisa print misalnya train.shape print, oke, test.shape. Nah, oke ya, di sini kita bisa lihat ini dipisahkan jadi 2 ya, train dan test ya. Nah, untuk train itu punya 861 baris, oke. Untuk tes 206 baris. Ini masih menggunakan 4 atribut, 4 kolomnya dipakai semua. Nah, karena ini kan belum dibagi untuk X dan Y ya, untuk fitur dan label. Nah, ini masih train dan tes aja. Kemudian ini di plot ya, masing-masing train dan tes. Train engine size melawan CO2 emission. Oke. Ini kemudian, nah ini sekarang ini sedang mempersiapkan data ya, mempersiapkan data. Oke. Di sini kita akan menggunakan linear regression, oke, linear regression. Kemudian untuk X-nya seperti teori tadi bahwa untuk linear regression X-nya adalah satu atribut, satu kolom ya. Jadi ini X-nya adalah engine size saja, untuk labelnya Y-nya adalah CO2 emission.
Nah, kemudian di training, ini di training seperti biasa. Kemudian ini di print ya, koefisien sama intercept-nya. Oke. Nah, kemudian kita bisa plot ya, kita bisa plot. Oke. Kita bisa plot. Ini pertama kita scatter ya, scatter engine size melawan CO2 emission. Oke, colornya blue. Ini yang scatter yang titik-titik. Nah, berikutnya apa namanya di plot ya. Oke. Nah, ini plot garis yang merah ya, warna yang merah. Nah, oke. Ini X-nya adalah train X ya, yaitu tadi engine size. Untuk Y-nya ya berarti itu adalah ini apa namanya? Titik prediksinya. Nah, untuk regresi linear prediksinya adalah ini. Koefisien 0, oke, koefisien 00 kali train X plus intercept 0. Oke. Oke. Nah, ini adalah garis prediksinya. Oke. Nah, ini garis regresinya. Nah, kemudian di sini ya, di sini kita bisa cek ya, kita bisa uji coba. Ya, kita bisa uji coba ke dataset tes. Kalau ini tadi hanya visualisasi antara train X dan Y, kemudian regresinya. Nah, sekarang di sini kita bisa ukur ya performanya. Nah, di sini pakai dataset tes ya, disamakan untuk tes X dan tes Y. Tes X ya engine size aja, Y-nya adalah CO2 emission. Nah, di sini predict, oke, predict ini yang pakai apa namanya pakai garis underscore saat belakangnya itu adalah prediction ya. Kalau yang nggak pakai ini yang label asli. Nah, ini adalah hasil prediksi, oke, untuk regresi linear ini. Kemudian di print ya, di print mean absolute error atau MAE sudah ada rumusnya ya, sudah ada rumusnya. Ya, boleh pakai ini, boleh pakai rumus ini, boleh pakai yang dari apa namanya dari scalar matrix itu juga boleh gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau pengen ini scalar MAE. Nah, ini mean absolute error. Nah, bisa tinggal pakai panggil aja ya. Oke, scalar MSE misalnya mean square error. Oke. Kemudian oke, ada apa lagi ya? Scalar RMSE ada nggak RMSE? Oh nggak ada, nanti tinggal di ini sendiri, di apa di akar sendiri. MAP, nah, mean absolute percentage error. Nah ini ada. Kemudian ada R square juga, scalar R square. Oke. Atau ini R2 score. Nah, oke. Ini tinggal pakai aja. Jadi kalau kita mau import ya tinggal import aja nih misalnya. Ya, kalau mau nanti ya bisa dicoba hasilnya sama apa enggak gitu ya. Ya, ini misalnya saya tambahkan code ya. Mean square error. Eh, hmm, oke. Ini kita bisa tambahkan misalnya mean absolute error. Oke, ada apa lagi tadi? Mean absolute percentage error. Oke. 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 R square R2 score sudah ada di sini jadi kita nggak usah apa namanya ini lagi. Mungkin kita perlu import mat aja ya. Import mat. Nah, oke. Terus kita bisa apa namanya? Bisa print lagi gitu ya. Mean absolute error.
Nah, kita tinggal panggil ini min absolute error. Oke, min absolute error ini kebanyakan kurung. Oke, terus ini ada MSE ya, misalnya MSE. Ini aja, min square error. Nah, min squared error min squared error. Oke. Nah, kalau kita mau di root min square error ya tinggal di apa namanya ditambahin aja. Ini ya ini kasih aja ya MAE, ini misalnya MSE, ini RMSE. Oh, ini kita ini dulu math.sqrt, jadi di akar ya. Oke. Kemudian kalau kita pengen pakai min absolute percentage error juga boleh. Ini misalnya kita copy aja percentage error atau MAPE. Ini ada percentage error. Nah, ini R2 score tetap. Oke. Hmm. Oke, yang kurang yang mana ini? Oh, gini, salah. Ini kalau yang ini rumusnya tinggal makainya begini ya, koma ya, pakai koma, nggak pakai dikurang. Ini koma, koma. Oke, koma. Jadi pakai dua parameter. Oke. Ya seperti ini tadi, koma ya, pakai koma. Oke. Ya, oke, perhitungannya sama ya. Oke, min absolute errornya 22,63, percentage errornya 0,09, berarti 9%. Oke, 9%. Kemudian min square errornya itu 921, untuk root min square errornya 30,36, kemudian R square-nya itu 0,71. Nah, ini apa namanya contoh evaluasi dari regresi linear sederhana. Oke, berikutnya di regresi linear variabel jamak kurang lebih ini sama ya, kurang lebih sama prosesnya. Oke. Ya, ini tinggal di run aja, ini tinggal mengulang seperti tadi. Oke. Cuman perbedaannya adalah di sini. Oke. Ini masih sama, plot, ini sama train sama tes. Nah, di sini oke, ini masih ngeplot, ini juga masih ngeplot. Oke, ini seharusnya lebih banyak ya. Ini nggak cuma engine size ya. Harusnya ini nggak cuma engine size. Eh, kita kasih aja ya tiga-tiganya misalnya. Oke. Nah ini engine size, silinder sama full consumption. Nah, oke ya. Ini seharusnya karena jamak ya nggak cuma engine size ya. Jadi ada itu tiga itu. Nah kecuali CO2 emission. Nah, kalau yang emission ini kan jadi label ya. Nah jadi ada tiga ini. Oke. Oke. Nah, oke. Oke. Kemudian oke. Jadi train sama X-nya sama Y-nya itu saya ganti ya.
Harusnya kan multiple linear regression dia ada tiga atribut, dua atau lebih lah ya. Ini dia tadi cuma ada engine size, sekarang saya tambahkan silinder, engine size sama full consumption. Nah, oke, nah nanti ini juga saya gunakan untuk tes ya. Oke. Oke. Ini untuk di print, engine size melawan emission. Oke. Gimana kalau misalnya silinder, ganti silinder. Oke, silinders. Oke. Ya, ini karena kita hanya bisa ngeprint ini ya, 1X melawan 1Y. Jadi kalau di dalam visualisasi kan kita nggak bisa kasih tiga-tiganya X ya. Tiga-tiganya X melawan ini nggak bisa. Ya, makanya ini mungkin kurang bisa visualisasi gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita tes ya, Oke, kita tes. Nah, oke. Oke, sekarang tesnya juga pakai tiga atribut. Nah, jadi fiturnya tiga atribut, silinder, engine size, dan full consumption. Y-nya masih sama, CO2 emission. Tuh. Kita lihat hasilnya. Nah, oke, kita compare sama yang tadi. Oke. Kita compare sama yang apa namanya? Oke. Ya, kalau kita lihat sekilas ya, untuk MAE-nya lebih kecil ya, yang linear yang sederhana tadi 22,63, nah yang multiple 16. MAP-nya juga tadi 9%, ini 6%. Kemudian ini juga MSE-nya mean square error-nya 921, yang di sini 530. Kemudian ini R square-nya adalah ini yang di jamak 23, yang di sederhana 30. Kemudian R square-nya ini RMSE ya, RMSE. R square-nya untuk yang sederhana 0,71, kalau yang di sini 86. Jadi lebih bagus karena semakin mendekati 1. Nah, ini secara singkat memberikan kita insight dan knowledge bahwa dengan menggunakan regresi linear variabel jamak itu hasilnya lebih bagus daripada linear sederhana di kasus CO2 emission prediction, memprediksi emisi CO2 gitu. Oke, bagaimana dengan yang non linear? Nah, ini ini tinggal di run aja. Oke, di run aja. Oke. Ini apa namanya? Quadratic. Ya, ini contoh ya, contoh lain mungkin kasusnya tidak sama dengan yang tadi. Ini kasusnya sendiri. Oke. Ya. Ini contoh data GDP. Nah, ini widget ini download dulu ya. Ini widget ini download dulu. Oke. Upload. Oke, ini contoh GDP-nya. Oke, ya ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Cina waktu sebelum tahun 2000-an tuh pertumbuhannya nggak sekencang sekarang ya. Begitu setelah tahun 2000, wow, sangat cepat gitu ya. Nah, ini diprediksi dengan ini pemilihan model ini 1/1 plus E pangkat ya beta kali X min beta 2. Beta 1 kali X min beta 2. Nah, oke, kemudian dipredik. Oke, ini prediksinya. Oke, nggak sebagus apa namanya yang diharapkan gitu ya. Oke. Ya, ini mungkin nah ini bikin model lain ya. Ini bikin model lain. Oke. Nah, ini lebih bisa fit gitu ya. Oke. Hitung akurasi dari model latihan gitu. Oke, next ini berikutnya support vector regression. Ini kasusnya masih sama tadi ya, full consumption. Kita tinggal run aja. Oke. Nah, ini nggak usah di-download, sudah ada. Kemudian eksplorasi, di-describe, kemudian engine size, silinder, ini apa namanya plotting, oh sorry belum. Oke. Kemudian di sini di scale ya, di sini di scale, di standard scaler.
Berarti di scale ke 0 ke 01. Oke. Ini modeling ya, cukup dengan form sklan SVM import SVR, terus dibikin SVR kernelnya linear, oke, lalu di feed, di training. Nah, oke, ini harusnya feednya X dan Y ya, train dan ini ya, X train dan Y train ya harusnya ya. Oke. Ini harusnya ganti aja nih ya, X train dan Y train. Nah, soalnya di sini kan sudah di split ya antara train dan test. Nah, jadi dataset satu kesatuan itu sudah di split yang mana untuk tesnya 0,2 berarti 20%, berarti trainnya 80%. Nah, ini harusnya trainingnya pakai yang train aja nih, nggak yang tes gitu. Oke. Berikutnya, nah ini transform. Oke. Oke, predict ya. Oke. Iya, ini adalah engine size melawan emission. Ini data aslinya, yang merah ini regresinya. Ya, kenapa tidak bisa bagus ya? Memang karena ini ya, karena ini diambil satu variabel aja, X melawan Y. X-nya kan tadi harusnya ada 3 ya, X-nya ada 3. Nah ini, silinder, engine size, sama fuel consumption. Oke. Oke, mungkin ini kita lihat aja untuk X-nya ya. Oke. Oh, mohon maaf, ini masih pakai satu variabel ya, masih pakai satu variabel. Jadi nggak dipakai 3 variabel, jadi cuma pakai indeks ke 0, yaitu engine size gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lihat. Oh, oke. Kok jadi oke. Oke. Ini kenapa gagal? Oke. Di baris self skill. Ya, nggak apa-apa. Komen aja. Oke, berikutnya kita bisa tes ya. Tes ke dataset testing. Ya, ini MSI-nya tinggi. Oke, ya. Ini contoh SVR linear regression, tapi pakai satu variabel. Jadi X-nya itu cuma satu variabel, cuman kolom engine size sebagai feature. Nah, yang diprediksi emission. Oke. Ini nanti ya Bapak Ibu bisa modifikasi sendiri pakai tiga atribut yang lain gitu ya. Jadi nggak cuma satu, bisa pakai 3, engine size, full consumption, sama silinder. Oke. Ini contoh yang random forest. Ya, mungkin yang di season 3 dulu ya, yang di season 3 dulu. Ini kurang lebih sama, jadi flow-nya sama, tinggal di nah ini ya sama, masih eksplorasi dataset. Kemudian ini masih scatter ya, masih plotting. Ini ya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama, pakai engine size aja. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, silakan. Ini ya, ini ya, decision tree regressor, tinggal di feed. Ini harusnya X train ya, X train dan Y ya. Coba nih saya ganti aja nih. Masa di feednya ke semua ini, ke semua dataset, nggak yang train aja. Nah, kan nggak fair gitu kan waktu
diuji gitu ya. Nah, oke. Nah, oke. Kemudian nah ini di visualize. Terus ini di visualize decision tree-nya. Oke. Masih error nggak apa-apa. Grafis nggak ada. Mungkin saya coba install dulu. Pip install grafis. Grafis. Oke. Loh, nggak mau. Wah, ini nggak bisa dipakai. Grafis. Oh, nggak bisa. Ya sudah, nggak apa-apa. Ini ditinggal dulu, nggak usah dilihat dulu, nggak apa-apa. Ini juga, ini melihat hasilnya. Oke, ini kalau kita lihat ya MAE-nya tinggi, juga MSE-nya juga tinggi, R-score-nya minus. Nah, saking jeleknya ya. Ya, mengapa demikian? Karena tadi menggunakan satu atribut ya. Bagaimana kalau atribut yang lain? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa coba. Ini tadi cuma menggunakan atribut ini saja, apa namanya, engine size gitu ya. Oke, ini tadi yang SVM berapa? Minus 12, minus 90. Oke, yang random forest ya tinggal di running aja. Ini memang hands on-nya kurang sip ya, kurang full consumption. Oke, nggak apa-apa. Scrap. Ya ini kurang lebih sama ya, nanti dilihat aja. Ya udahlah kita running aja ya. Ini saya mau melakukan hal yang berulang itu agak malas ya. Oke. Ini floating. Jadi ini floating aja seperti tadi. Terus ini juga sama masih pakai engine size aja. Oke. Kenapa kayak gitu ya? Nggak tahu. Harusnya pakai pakai 3 atribut aja ya. Nah, nanti saya contohkan aja deh yang pakai 3 atribut. Oke, nggak apa-apa. Ini seharusnya juga extreme ya, nggak jadi kan yang di training sama yang di testing beda gitu. Oke. Nah, ini hasil visualisasinya. Kemudian ini ya sama ya. Oke. Oke, ini hasil tree-nya. Oke. Ya, berikutnya ini testing. Nah, oh, R-score-nya bagus. Random forest bagus meskipun menggunakan satu atribut tadi ya, engine size. Nah, saya tadi sedikit memodifikasi yang lain ya. Jadi variabel di sini, oke. Ini saya menggunakan ini kan tadi kan yang ya, yang apa namanya yang multiple variable ya. Oke, saya coba ini. Nah, ini ya. Oke, ini tadi saya pakai apa namanya? Ini floating. Nah, oke. Ini akan saya running ulang. Saya pakai 3 variabel ya, tiga kolom, 3 atribut. Nah, oke. Saya akan running juga untuk metode yang lain. Nah, ini kan tadi ada ini ya. Nah, oke. Oke. Kemudian ya di sini ini apa namanya? Histogramnya. Ini masih floating. Ini floating juga, ini floating juga. Terus ini, nah ini memilih training dan testing tadi ya. Oke. Oke, ini masih mau floating. Nah, nah di sini nih mulai memisahkan train X dan train Y. Nah, di sini saya tidak setuju menggunakan trainnya itu satu atribut. Nah, saya pakai 3 atribut. Nah, engine size, cylinder, dan fuel consumption. Oke, training ya. Oke.
Berikutnya, berikutnya ini adalah scatter, nggak apa-apa, biarin aja. Oke. Kemudian ini ukurannya tadi. Nah, ini ya. Ini juga tesnya harusnya pakai 3 atribut. Oke. Nah, 85 ya. 0,85 untuk R square-nya. Oke, tadi kita punya ini, punya apa namanya, code ya di sebelah. Kita ukur juga pakai yang lain, mean square error, mean absolute error, root mean square error, absolute percentage error. Nah, coba. Oke. Oke, MSE, MAP, MAE, MAP, MSE, RMSE, dan R square. Oke. Ya, oke. Nah, saya kemarin pernah ngoding beberapa contoh algoritma regresi ya. Ini saya langsung aja, ini saya punya beberapa model ya, linear regression, SVR, support vector machine dengan kernel linear, SVR dengan RBF ya. Kemudian ada tree regressor, max depth-nya non, random forest, max depth-nya non, estimatornya 5, gradient boosting regressor, MLP regressor. Nah, langsung aja, ini model name-nya. Ini array of model yang atas ini, yang bawah ini adalah apa namanya, nama modelnya. Cuman buat naming aja. Ini saya bikin array ini ya, array apa namanya, array untuk nanti list ya, untuk list. Oke. Kemudian masing-masing model itu saya train. Ini bisa dilihat di sini ya. Masing-masing saya train. Oke. Nah, trainnya dengan dataset train ya, dengan train X dan train Y. Nanti dites juga, dipredik dengan tes X. Ini adalah prediksinya. Oke. Kemudian saya uh, hitung ya, saya hitung mean absolute error, mean absolute percentage error, mean square error, kemudian root mean square error, dan R square. Jadi saya hitung semua metode, matriksnya berapa gitu ya. Kemudian saya apa namanya, oke, saya ya simpan aja gitu ya hasil prediksinya. Oke. Oke. Nah, berikutnya saya tinggal train ya. Ini saya tinggal train. Jadi ini semuanya sudah ke train. Jadi ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke 7 model itu sudah saya train. Nah, saya tinggal ngeprint aja gitu ya. Print ini misalnya MSE ya. Ini MAE deh, MAE. Nah, ini print aja. Oke. Print itu tadi saya sudah punya array-nya. MAER ya, MAER. Oke. Kemudian gini aja, ini modelnya dulu. Print modelnya tadi kan models name. Oke, models name. Oke, models name MAE, MAER. Kemudian oke, print aja. Ini sudah saya simpan ke array. Jadi hasil-hasil matriksnya sudah saya simpan ke array. MSE, MSE, MAP ya. MAP, MAPE. Nah, saya punya MAPER. Nah, kemudian saya punya misalnya MSE. Oke. MSE ini ada MSER, RMSE, RMSE, RMSER. Oke. Nah, kemudian R2 score. Oke, R2 score itu tinggal kasih print R2R. Nah, oke. Nah, jadi saya sudah bisa dapatkan hasil semua metode dan semua matriksnya. Oke. Ya. Jadi ini bacanya ke samping ya. Linear regression, SVM, SVR,
SVR linear, RBF, decision tree, random forest, gradient boosting, MLP regressor. Nah, ini ada yang error, RMSERO ini kebanyakan E-nya. Nah, oke ya. Nah, ini MAE-nya ya linear segini, SVR segini dan seterusnya. Oke. Ini MAP dari semuanya. Oke. Ini MSE, RMSE dan R square. Nah, paling gampang kita lihat R square aja ya. Nah, dari 3 fitur tadi yang kita gunakan training, ini metode yang paling bagus adalah yang paling mendekati 1. Ya, berarti kita pilih yang paling mendekati 1. Yaitu ada yang di ini 98 ya, 98,73. Itu metode yang mana? Itu elemen nomor berapa tuh? 0, 1, 2, 3. Nomor 3 ya. 0, 1, 2, 3. Decision tree. Nah, yang paling bagus di kasus ini decision tree. Gitu. Dengan parameter tadi ya. Parameternya max depth-nya non, ya max depth-nya non, ya maksudnya non. Kalau yang random forest max depth-nya non, estimatornya 5 gitu. Oke, berikutnya kita bisa plotting. Untuk plottingnya ini oke. Ini saya pakai ini ya. Ini saya pakai garis ya, mungkin nggak kelihatan nih. Oke. Oke, ini sebenarnya tadi saya pengen pakai garis. Oke. Ini saya plotting. Oke. Oke. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat, ini X-nya adalah indeks aja, indeks dari dataset tes. Nah, kalau Y-nya itu adalah Y, ya, nilai Y-nya, nilai Y. Nah, ini bukan fitur terhadap Y, bukan fitur terhadap apa tuh, emission ya. Ini C2, CO2 emission. Tapi bukan fitur terhadap emission, tapi indeks, ya, indeks terhadap ini indeks saja dari dataset tes itu ada sekian data terus saya plot aja. Jadi untuk melihat ini siapa yang paling mendekati garis biru itu yang true label ya, yang true label itu yang paling kecil errornya ya. Nah, harusnya begitu. Oke, mungkin ini kurang terlihat. Nah, kalau kita pakai, oke, mungkin kita bisa pakai ini aja. Kita plot dua-dua ya. Kita plot dua-dua ya. Kita plot misalnya, nah ini kita bisa plot dua-dua. Nah, oke. Dari 0 sampai G2 ya. Oh, titik 2 ini kurang. Oke, ini cuman linear regression dan SPR linear. Nah, yang birah. Nah, nanti mungkin di tempat lain kita bisa bikin plotting lain ya. Nah, kita bisa bikin plotting lain. Ini dari Oke. Ini lawan S terus. Nah, ya ini kita bisa bagi misalnya 4 ke 6 ya. Nah, ini gradient boosting lawan random forest lawan gradient boosting. Nah, yang merah ini yang true label. Oke. Ya mungkin biar kelihatan tuh yang ini print duluan kali ya. Yang ini yang apa namanya? Oke, yang true label di print duluan. Nah, biar nggak ketumpuk gitu ya. Oke. Oke. Oke, true label yang biru, true label yang biru nggak kelihatan. Sekarang gambarnya beda ya, true label yang biru, linear regression yang hijau, SVR yang merah. Nah, oke. Ini juga kita bisa buat lagi.
Nah, oke. Random forest lawan gradient boosting. Oke, mungkin ini sampai 7 aja ya sekalian. Nah, ya, ini sama MLP terakhir gitu. Nah, ini kalau misalnya plotnya kurang jelas, kita bisa. Tapi ini indeks aja. Jadi 01 kita testing, saya cuma pengen ngeplot siapa yang lebih ke true label, label yang asli. Oke, begitu. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan kira-kira dari sini untuk regresi? Izin Oke, bertanya, jadi Pak. ini yang saya coba ini linear regression yang di sini ini sudah yang menggunakan 3 atribut. Berarti sudah linear regression atau linear regression yang variabel jamak gitu ya. Nah, dalam praktiknya mungkin cukup bagus ya, 87,97% untuk R square-nya, tapi masih kalah dengan di sini. Di sini, gradient boosting, dan MLP, itu layar regression. Oke, ini ada yang chat. Oh enggak, ini pengumuman. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Pak, fokus ke yang regresi linear sederhana, Pak. Tadi kan eh, pertanyaannya kira-kira gini, ada nggak cara mengoptimalkan garis, ya kan, yang jika seandainya saya merasa errornya itu masih terlalu besar misalnya. Dimana tadi kan regresi linear sederhana, garis itu kan muncul dari theta 0 dan persamaan Y tadi ya, persamaan Y prediksi. Kita cari dulu theta 0-nya, kemudian kita cari theta 1-nya. Jadilah persamaan untuk regresi tadi, bentuknya garis tadi itu. Jadi kalau seandainya saya ngerasa bisa nggak kita geser garis itu ke atas atau ke bawah atau kita intinya saya mau cari itu error yang optimal, yang paling kecil gitu. Dengan berarti kan dengan menggeser garis persamaan itu, ada nggak cara untuk mengoptimalkan itu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, untuk cara mengoptimalkan itu ada ya. Jadi tadi saya sudah sebutkan ada beberapa cara untuk menentukan garis itu ya. Jadi menentukan theta 0 dan theta 1 itu banyak cara, di antaranya least square dan pakai optimasi ya. Ya pakai gradient base gitu ya, gradient descent optimization. Nah, kalau kita sudah pakai least square itu sudah dijamin paling kecil errornya. Jadi Oh, kalau Bapak sudah pakai least square dengan persamaan ini ya, persamaan least square yang di algebra linear itu sudah pasti akan menghasilkan error yang paling kecil. Tapi kalau misalnya menggunakan gradient base optimization itu masih bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal karena gradient itu cuma optimasi gitu ya. Nah, dan itu kalau kalau di sini, kalau di mana tuh di code yang tadi itu dicarinya secara otomatis sudah diserahkan kepada library. Jadi Bapak nggak apa ya, nggak nyari sendiri gitu. Nah, ya. jadi kalau yang di sini tadi, nah, ini untuk proses regresinya sudah diserahkan kepada apa namanya library. Nah, kalau Bapak ingin mencari sendiri itu membuat code sendiri sih. Nah, ini yang Oh, dipanggil .fit ini sudah nyari sendiri gitu. eh, cara optimalisasi itu, Pak, juga berlaku untuk yang linear berganda, Pak, ya, atau linear yang jamak tadi ya.
Atau Iya, jadi untuk gitu. apa namanya proses mencari solusi yang terbaik tadi juga sama berlaku juga untuk yang jamak ya, variabel jamak. Kalau pakai least square sudah pasti itu hasilnya paling optimal, sudah nggak bisa lebih optimal lagi. Tapi ya gitu, komputasinya tinggi untuk data yang banyak gitu. Nah, tapi Iya, kalau siap. misalnya pakai gradient, nah itu masih bisa dioptimalkan lagi gitu. Oke, siap. Terakhir Pak ini Pak, nanti mohon di-share itu tadi Pak ya, apa tadi Python yang barusan Bapak. Tadi beberapa soalnya ada apa yang Bapak edit kan. Jadi maksud saya share, minta tolong sharekan yang ini apa Boleh, file boleh, boleh. PNG ini baru. Oke, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Mungkin Bapak Ibu kalau ingin mencoba pakai deep clustering bisa bisa ini ya bisa juga nyoba di mana tuh di apa namanya di Google Colabs ya. Mungkin besok saya bisa sedikit intro kalau misalnya ada waktu ya. Kita tambahkan deep clustering. Jadi menggunakan deep learning gitu ya untuk clusteringnya. Pakai yang sederhana aja ya, yang dense layer atau fully connected layer. Nah, itu bisa tuh. Apakah nanti bisa menghasilkan data yang lebih performa yang lebih bagus dibandingkan yang di sini tadi? Ini tadi. Ya, terakhir rekornya ini ya 98 ya, 98 0,98 dipegang oleh decision tree yang menggunakan 3 atribut ya. Ini tadi menggunakan 3 atribut. Nah, ini ya. Nah, tadi. Nah, ini. Engine size, cylinders, full consumption. Nah, kalau kalau yang dicontoh yang tadi di sini di mana tuh di contoh yang bawaan itu tadinya masih menggunakan satu variabel, masih menggunakan satu variabel. Nah, itu bisa dilihat di sini. Nah, X dan Y-nya itu masih pakai satu variabel. Ya, ini pakai atribut engine size, Y-nya emission. Nah, ini harusnya kan bisa juga ditanya engine size, terus cylinder gitu. Jadi nggak cuma satu gitu. Tadi yang saya contohkan ini langsung aja pakai. Oke. Nah, ini kalau pengen dilihat bisa dilihat di sini juga nih print uh, trend x dot shape. Nah, oke. Trend y dot shape. Y-nya kecil. Nah, nah ini kan oh sorry tes tes x ya. Tes x. Nah, oke jadi pakai 3 atribut ya. Jadi datanya ada 859 untuk yang train, yang tes ada 208 gitu. Nah, ini tadi yang saya plot ini bukan fitur terhadap CO2 emission tapi nilai Y pada indeks ya, pada indeks ke 208 data tadi. Nah, kita lihat siapa yang paling fit terhadap terhadap ini, terhadap oke, terhadap apa namanya? Terhadap label yang asli, yang true label. Nah, oke. Nah, kalau kita plot semuanya bisa, tapi nggak begitu terlihat tadi ya. Jadi lihatnya malah pusing gitu ya. Di ini tadi 0 sampai len dari models. Oke, ini yang plot semuanya ya. Nah, ini true labelnya warna biru, biru yang atas gitu ya.
Oke, Bapak Ibu sampai sini dulu ada pertanyaan. Mungkin kalau yang di clustering kita bisa coba di waktu berikutnya kalau ada deep regression ya. Bisa dicoba di sesi berikutnya kalau nanti ada waktu ya. Oke, ini langsung di print semua metode dan semua apa namanya matriks ya, MAE, MAP, MSC, RMSC dan R square. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Oh ya, tugasnya pertemuan ke-12 ini, sebentar. Tugas. Loh, nggak ada deskripsinya. Mas Terry mungkin tahu deskripsi tugasnya, di sini tidak ada. Mungkin di modul kali ya, Pak? Ya, mungkin bisa dilihat di modul sebentar. Oh ya, ini sebentar ya, saya lihatkan dulu. Tugas, mengerjakan hands-on lab yang telah diberikan pada modul. Nah, mungkin dilengkapi saja di hands-on-nya itu kan ada yang kosong-kosong ya. Nah, yang tadi saya kirimkan itu masih kosongan kayaknya. Masih kosong. Jadi itu silakan dilengkapi yang kosong-kosong. Nah, oke. Nah, kalau nanti saya juga kirimkan yang sudah saya edit tadi ya. Oke. Oke, berikutnya mungkin untuk yang sebentar. Berikutnya mungkin pengumuman saja kalau untuk tugas kelompoknya. Ya, untuk tugas kelompok itu minggu ini saya lihatkan di modul 1 ya. Itu ada di modul 1. Salah. Oke, ini saya share untuk tugas kelompoknya atau tugas akhirnya ya. Nah, sekarang adalah pertemuan ke-9 11 dan 12. Itu minggu ke-6 berarti ya. Oke, tanggal 4 dan 5 ini. Oke, membangun model klasifikasi ya. Membangun model klasifikasi atau regresi. Pokoknya membangun model. Oke, ini model klasifikasi dan atau regresi ya, tergantung pada yang Bapak Ibu pakai di project masing-masing. Oke. Kemudian deadline-nya tanggal 10, kalau tidak salah ini hari Jumat. Oke. Ya, mungkin itu saja ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi dan kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Anwar. Baik, sama-sama.